Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini mari kita lanjutkan untuk belajar materi tema 3 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, tentu benda-benda yang ada di sini kalian sudah sering lihat kan? Jadi tidak asing lagi untuk kalian. Apabila benda-benda yang ada di sini ini kita kelompokkan berdasarkan bahan pembuatnya, maka gelas kaca dan kacamata itu adalah benda yang terbuat dari kaca. Sedangkan sendok dan garpu itu adalah benda yang dibuat dari logam. Kemudian karet gelang dan juga ban itu adalah benda yang terbuat dari karet. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenal sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Ya, yang pertama yaitu sifat benda yang terbuat dari kaca. Nah, coba kita perhatikan percobaan ini. Kira-kira sifat benda kaca yang pertama yaitu apa? Ya, sifat benda kaca yang pertama yaitu mudah pecah, ya kan? Kemudian kita lihat percobaan berikutnya. Nah, kacamata itu adalah salah satu contoh benda yang terbuat dari kaca selain gelas. Nah, kalau kita amati ketika cahaya senter itu disorotkan ke bagian kaca pada kacamata, ternyata cahayanya itu dapat menembus kaca tersebut. Berarti sifat benda kaca yang kedua yaitu adalah dapat ditembus oleh cahaya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sifat benda kaca, selain melalui percobaan, kita juga dapat lakukan melalui kegiatan membaca seperti biasanya yang ada pada buku paket kalian. Nah, setelah kita membaca, kita akan tahu di sini bahwa contoh benda dari kaca itu selain gelas dan juga kacamata, ada contoh-contoh yang lainnya, yaitu seperti piring, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kemudian sifat benda kaca selain mudah pecah dan juga tembus cahaya, ternyata ada sifat yang lain yaitu kedap air. Kedap air di sini maksudnya adalah tidak dapat ditembus oleh air, sehingga bahan yang terbuat dari kaca dapat digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal sifat benda yang berasal dari logam. Nah, kita perhatikan contoh percobaan ini. Nah, sendok itu merupakan salah satu benda yang dibuat atau terbuat dari logam. Kalau kita lihat, nah setelah dijatuhkan dia tidak pecah dan tidak mudah juga dibengkokkan. Berarti sifatnya apa? Ya, sifatnya yaitu kuat. Salah satu sifat benda dari logam yaitu kuat. Kemudian kita amati percobaan berikutnya. Nah, ketika benda dari logam itu ujungnya itu dipanaskan, maka ujung yang satunya juga akan ikut panas. Nah, nanti kalau tidak percaya silakan kalian lakukan sendiri di rumah. Nah, hal ini membuktikan apa? Berarti sifat benda logam yaitu merupakan penghantar panas yang baik. Nah, seperti tadi, nah selain dengan kegiatan percobaan untuk mengetahui sifat benda dari logam, kita bisa lakukan dengan cara membaca juga. Nah, dari sini kita tahu bahwa contoh benda-benda yang terbuat dari logam itu selain sendok dan garpu itu ada panci, penggorengan, kemudian sendok sayur, kerangka mobil, dan pagar rumah. Lalu sifatnya apa saja sifat dari benda logam tadi? Nah, yaitu kuat, dapat dibentuk, dan merupakan penghantar yang baik. Maksudnya dapat dibentuk ini adalah ketika benda dari logam tersebut dileburkan dengan suhu yang tinggi, maka dia akan mudah dibentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal sifat benda yang berasal dari karet. Nah, ini mudah sekali nih ya. Kalau kita lihat, kita amati percobaan di sini, sifat benda karet yang mudah itu apa? Yaitu ya elastis. Elastis di sini mudahnya itu adalah ketika ditarik, dia dapat ditarik dan dapat kembali ke bentuknya semula. Nah,
Anak-anak, itu tadi merupakan sifat-sifat benda, kaca, logam, dan karet melalui kegiatan percobaan dan juga kegiatan membaca. Nah, untuk selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan tadi, kita dapat memperoleh informasi dari inti informasi dari kegiatan tersebut. Nah, inti informasi itu dapat kita sajikan dalam bentuk bagan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita, ya. Tadi di sini ada kaca, bahan pembentuk benda itu ada kaca, kemudian ada logam dan juga karet yang sudah kita pelajari tadi kan itu. Kemudian setelah itu kita isikan di bawahnya. Untuk benda yang terbuat dari kaca itu sifat bahannya apa saja? Yaitu tadi mudah pecah, kemudian dapat ditembus oleh cahaya dan kedap air. Lalu contoh bendanya apa saja? Ada gelas, kacamata, dan cermin. Jadi kita masukkan di bagannya ini. Kemudian bahan pembentuk benda yang kedua yaitu logam. Sifat bahannya apa saja? Kita masukkan. Dia kuat tadi ya, kemudian penghantar panas yang baik, dan jika dilebur dengan suhu yang panas maka dia akan mudah dibentuk. Terus kemudian contoh bendanya apa saja? Yaitu ada sendok, kerangka mobil, dan pagar rumah. Kemudian bahan pembentuk benda yang ketiga yaitu karet. Nah, karet ini sifatnya adalah elastis. Contoh bendanya apa tadi? Ada karet gelang, ban, sandal karet, kemudian bola dan sarung tangan. Jadi untuk contoh benda karet ini nanti bisa kalian baca di buku paket kalian. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kira-kira anak-anak yang ada di gambar ini sedang ngapain ya? Nah, dia sedang melakukan kegiatan musyawarah. Musyawarah itu dilakukan untuk apa sih? Ya, musyawarah itu dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memecahkan suatu masalah. Nah, di dalam musyawarah itu ada beberapa aturan yang harus kita patuhi, yaitu di antaranya setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat di dalam atau ketika musyawarah tersebut. Kemudian yang kedua, saat musyawarah kita harus menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara menghargai dan menghormati pendapat orang lain tersebut? Yaitu caranya dengan seperti ini. 1. Tidak memotong pembicaraan. Jadi ketika ada teman kita atau anggota musyawarah yang lain sedang menyampaikan pendapat, maka kita tidak boleh memotong pembicaraan. Kita dengarkan dulu sampai akhir ya. Jadi itu nomor 1 dan 2 sekalian ya. Tidak memotong pembicaraan dan mendengarkan pendapatnya. Kita dengarkan dulu. Kemudian yang ketiga yaitu menerima pendapat dengan lapang dada. Ketika di dalam musyawarah tersebut sudah disepakati dan ternyata pendapat kita tidak dipakai di situ, maka kita juga harus menghormati kesepakatan bersama tersebut. Kita harus terima. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita tersebut. Kemudian yang keempat, tidak mengejek pendapat orang lain. Nah, ini penting sekali. Ketika ada teman kita atau anggota musyawarah yang lain yang sedang menyampaikan pendapat, kita tidak boleh mengejek, merendahkan pendapat teman kita tersebut ya. Baiklah anak-anak. Nah, setelah itu kita coba untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket kalian. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, tentu, karena memberikan pendapat itu merupakan hak setiap anggota musyawarah seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena ide gagasan yang kita miliki itu bisa tersampaikan sehingga masalah yang ada di dalam musyawarah itu cepat terselesaikan atau cepat menemukan jalan keluar. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat? Nah, ini kemungkinan masalah akan lama terselesaikan karena jalan keluarnya tidak ketemu-ketemu ya. Kemungkinan seperti ini. Kemudian yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tentu saja tidak boleh, karena setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda dan jika dipaksakan akan menimbulkan konflik. Bayangkan saja jika kita memaksakan pendapat kita, teman kita memaksakan pendapat kita, maka pendapatnya ya maksudnya
Jadi akan terjadi konflik atau masalah dan tidak akan mencapai kesepakatan bersama. Anak-anak, untuk selanjutnya, nah, dua benda ini mungkin ada salah satu di antaranya yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, ini satu, yang pertama itu adalah gambar meteran saku, kemudian yang kedua itu adalah penggaris. Nah, ini kalau penggaris ini pasti kalian sudah sering melihatnya ya. Nah, dua benda ini sama-sama berfungsi sebagai alat ukur. Kalau kita amati, kita lihat betul-betul di situ di dalam penggaris itu ada tulisan cm dan m. Apa sih cm dan m itu? Cm itu singkatan dari centimeter dan m itu singkatan dari meter. Sentimeter dan meter itu merupakan salah satu contoh satuan panjang, ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai satuan panjang. Nah, untuk selanjutnya bagaimana hubungan satuan panjang? Anak-anak, ternyata satuan panjang itu tidak hanya cm dan meter, tetapi ada 7 satuan yang lainnya. Di sini ada, nah di sini ya, ada km. Km itu singkatan dari kilometer, kemudian hm itu singkatan dari hektometer, ada dam itu singkatan dari dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter. Nah, ini 7 satuan panjang ini itu lebih baik kalian hafalkan ya. Jadi kalian harus hafal urutannya sesuai dengan tingkatan tangganya. Nah, di sini kita akan belajar untuk merubah satuan panjang dari yang satu ke satuan panjang yang lainnya. Nih, jadi aturannya seperti ini. Ketika nanti gerakannya turun, berarti nanti dikali 10. Jadi setiap turun 1 itu dikali 10, turun 2 berarti dikali 10, dikali 10 berarti 100 ya, nanti dikali 100. Turun 3 dikali 10, dikali 10, dikali 10, jadi dikali 1000. Jadi aturannya seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jika diminta untuk merubah dari meter ke sentimeter, maka kita lihat dia turunnya berapa tangga? 1, 2. Nah, karena dia turun 2 tangga, berarti nanti dia dikali dengan 100, karena 10 dikali 10 itu kan 100, jadi nanti dikali 100 ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, lalu bagaimana jika gerakannya itu ke atas? Kalau gerakannya ke atas itu kebalikannya, berarti dia dikali. Nah, tapi prinsipnya juga sama. Kalau dia misalkan ini ya, dari sentimeter ke meter, kita hitung dia berapa, naiknya berapa langkah, 1, 2. Nah, berarti nanti dia dibagi berapa? Dibagi 100. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi tersebut, perhatikan contoh berikut ini. Nah, yang pertama yaitu 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Jadi 2 meter itu berapa sentimeter? Nah, caranya, perhatikan tangga satuan panjang ini. Kita lihat meter dirubah ke sentimeter, ya kan? Dia turun berarti tadi dikali ya. Dikali berapa? Kita lihat meter ke sentimeter turun berapa langkah? 1, 2. Dia turun 2. Berarti dia dikali 100. Sehingga 2 dikali 100 hasilnya adalah 200. Nah, kemudian contoh yang kedua, perhatikan. 300 cm sama dengan titik-titik meter. Jadi dari sentimeter dirubah ke meter, atau 300 cm itu berapa meter? Nah, caranya sama. Kita lihat dari sentimeter ke meter itu naik berapa? Naik 2, karena dia naik berarti dibagi 100. Nah, jadi 300 ini dibagi 100. Nah, ini ya, karena angka yang dibagi dan angka pembaginya itu sama-sama memiliki 0 dan jumlah nolnya juga sama, 2 ya, maka bisa kita coret nolnya. Nah, prinsip pencoretan 0 ini itu harus sama, jadi harus adil antara angka yang dibagi dan angka pembaginya itu harus sama. Misalkan angka yang dibagi dicoret 2 nolnya, maka angka pembaginya juga harus dicoret nolnya 2, jadi nggak boleh satunya 2, satunya 1, nggak boleh. Nah, sehingga tinggal 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Nah,
untuk selanjutnya contoh yang ada di buku paket kalian. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, kalian lihat angka yang digarisbawahi ini, 5 meter 30 cm itu sama dengan atau bisa dibaca 5 meter lebih 30 cm. Lebih itu artinya adalah ditambah atau dijumlah. Sehingga dalam menjawab bisa kita tulis seperti ini. 5 meter ditambah 30 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, di sini karena ada satuan panjang yang tidak sama, maka tidak bisa langsung ditambah. Sehingga harus kita rubah dulu ke bentuk centimeter atau kita samakan dulu. Ya, seperti ini. Kita uraikan satu persatu. 5 meter kita ubah ke bentuk centimeter. Masih ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm, sehingga kita bisa langsung mengalihkan 5 dikali 100, hasilnya adalah 500. Kemudian 30 cm, karena ini satuannya sudah sama, maka kita tidak perlu merubahnya, sehingga kita tinggal menjumlahkannya. Ini sudah sama-sama cm kan, sehingga 500 cm ditambah 30 cm itu hasilnya adalah 530 cm. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah contoh ini diambil dari soal yang ada di buku paket kalian juga. Tetapi nanti contohnya tidak saya ambil semuanya, hanya saya ambil beberapa nomor, kemudian nomor-nomor yang lain bisa kalian kerjakan sendiri. Contoh nomor 1 sekarang, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Jadi 200 cm berapa meter? Sentimeter ke meter itu naik, sehingga nanti dibagi berapa? Dibagi 100 ya. 200 dibagi 100. Masih ingat ya? Karena angka pembagi dan angka yang dibagi dan angka pembaginya memiliki 0, jumlah 0 yang sama, ini bisa kita langsung coret. Nah, tinggal 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2. Kemudian contoh nomor 2 juga sama seperti nomor 1. 500 cm sama dengan titik-titik meter atau berapa meter. Karena centimeter itu ke meter naik, maka ini nanti sama seperti nomor 1, dibagi 100. 500 dibagi 100 hasilnya berapa? Ini kita coret nolnya. 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian contoh nomor 3. 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, kalau meter ke sentimeter itu turun, sehingga dia dikali berapa? 100, karena turunnya 2 langkah tadi ya. Berarti 6 dikali 100 yaitu 600. Nah, untuk nomor 4 dan 5 nanti bisa kalian coba sendiri di rumah. Sekarang contoh nomor 6. 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, ini caranya seperti contoh yang soal cerita tadi. 2 meter 45 cm itu bisa ditulis seperti ini kan, 2 meter ditambah 45 cm. Nah, ini kita tinggal uraikan, kita samakan dulu satuannya. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Meter ke sentimeter itu turun, berarti nanti dikali 100 karena turun 2 langkah. Nah, hasilnya adalah 200. Kemudian 45 cm itu satuannya sudah centimeter, sehingga tidak perlu dirubah. Sehingga langsung saja 200 cm ditambah 45 cm hasilnya adalah 245 cm. Nah, untuk nomor 7, 8, 9, dan 10 bisa kalian kerjakan seperti contoh yang telah dijelaskan. Baiklah, untuk selanjutnya, nah ini di buku paket kalian ada juga soal yang lainnya, yaitu ini saya beri contoh satu saja ya, yang A. Nah, jadi ini soalnya itu dibalik. Kalau yang tadi itu dibalik tidak seperti yang tadi ya, sehingga gini, 254 itu kalau kita uraikan itu sama dengan 200 cm ditambah 54 cm. Nah, yang ini diminta merubah satunya ke meter, satunya ke centimeter. Nah, yang 200 cm ini kita rubah ke meter, yaitu masih ingat karena centimeter ke meter itu naik, berarti nanti dibagi 100 ya, naiknya karena 2, berarti 200 dibagi 100 hasilnya adalah
2, kita tuliskan di sini. Nah, kemudian yang 54 cm itu dirubah ke cm. Karena satuannya sudah sama, jadi ya hasilnya tetap ya 54 cm ya sama dengan 54 cm. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 54. Nah, anak-anak, semoga kalian bisa memahami penjelasan ini dan kalian bisa mengerjakan nomor-nomor selanjutnya B, C, D, dan juga E. Baiklah, mungkin penjelasan materi tema 3 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.